Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yasmin Alila, asal UIN Raden Patah Palembang, kelas PAID angkatan 2021 dengan nomor NIM 2120202130. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber belajar dan hasil belajar. Disimak ya, teman-teman. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, pengertian sumber belajar, yang kedua, klasifikasi sumber belajar, yang ketiga, langkah klasifikasi sumber belajar, yang keempat adalah pengelompokan sumber belajar, yang kelima adalah manfaat sumber belajar, yang keenam adalah pengertian hasil belajar, dan yang terakhir adalah instrumen penilaian hasil belajar. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah sesuatu atau yang dapat dijadikan tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan. Sumber belajar juga merupakan daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhannya. Selanjutnya adalah klasifikasi sumber belajar itu sendiri. Terdapat dua macam, yaitu yang pertama, klasifikasi dalam sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design, yang mana semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Yang kedua adalah sumber belajar yang sudah tersedia atau yang biasa disebut learning resources by utilization, yang mana sumber belajar yang telah ada untuk maksud non-instruksional tetapi bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kualitasnya setingkat dengan sumber belajar resources by design. Setting lingkungan yaitu melihat situasi atau suasana sekitar di mana baiknya materi itu disampaikan kepada peserta didik. Adalah terdapat 3 langkah klasifikasi sumber belajar, yaitu yang pertama, membuat daftar kebutuhan, di mana bisa melalui identifikasi sumber dan sarana pembelajaran yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran yang ada di kelas ataupun di sekolah. Selanjutnya, membuat daftar inventaris. Ini bisa melalui sumber dan sarana belajar yang telah tersedia yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu penggolongan ketersediaan sumber belajar. Tujuannya adalah untuk mengetahui ketersediaan sumber belajar yang ada pada suatu lembaga pendidikan tersebut. Dari proses inilah akan diketahui manakah sumber belajar yang sangat diperlukan, akan tetapi belum ada, sehingga ada usaha untuk mengadakannya, baik melalui pembelian, penyewaan, ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah pengelompokan sumber belajar. Terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu pengelompokan sumber belajar melalui lingkungan alam, berupa benda-benda alami di sekitar kita seperti batu, tumbuhan, sawah, sungai, dan sebagainya. Selanjutnya adalah media cetak. Media cetak ini bukan berarti seperti koran, tetapi bisa jadi seorang narasumber yang mereka itu sesekali dimanfaatkan, baik dengan cara berkunjung ke tempat mereka bekerja ataupun mendatangi mereka ke sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengelompokan sumber belajar melalui karya siswa, di mana media yang diciptakan oleh siswa, misalnya lukisan dan peta, media elektronik, bisa berupa alat elektronik, baik yang dibuat sendiri maupun yang sudah tersedia. Adapun manfaat dari sumber belajar ini terdapat 4 macam, yaitu yang pertama, siswa lebih berminat dalam mengembangkan gagasan. Yang kedua adalah siswa lebih kreatif dalam mengajukan pertanyaan. Yang ketiga adalah siswa dapat mendemonstrasikan inisiatif dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tersedia di lembaga tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah siswa dapat mendemonstrasikan inisiatif dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tersedia di lembaga pendidikan tersebut.
Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil belajar. Adapun hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa melalui kegiatan belajar. Dalam pengertian lain, hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan juga keterampilan. Adapun instrumen penilaian dari hasil belajar ini yaitu yang pertama, tes. Tes ini bisa berupa tes tertulis, tes lisan, tes praktek, dan yang kedua yaitu non-tes, bisa berupa wawancara, angket, observasi, skala sikap, rating scale, dan checklist. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.